Pul! Oh! Ya! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Fauzanul Hakim dengan NIM 1242030 Saya kelas 3A PBA ingin memaparkan suatu materi yang berjudul mustasna, dengan mana ini adalah video nahwu untuk menyelesaikan atau menuntaskan tugas nahwu. Nah, di sini kita akan memasuki judul, yaitu mustasna. Sebelumnya, saya ingin memberitahukan kepada kalian semua bahwa dosen yang mengampu mata kuliah nahwu ini adalah Dr. Endang Munawar MAG. Oke, teman-teman, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu apa sih mustasna itu? Mustasna secara singkat dan padat dan jelas adalah pengecualian. Namun menurut mulakhos, mustasna adalah ismun mansubun yaqa'u ba'da adatin minal adawati ilal mustasna, yaitu isim mansub yang terbentuk setelah perangkat istisna. Lanjut, liyukhalifa ma qablaha fi hukum, untuk menyelisihi kata sebelumnya di dalam hal hukum. Apa sih, Don? Maksudnya, ya, jadi mustasna di sini adalah isim mansub yang terletak setelah alat-alat istisna. Gunanya untuk menyelisihi atau mengecualikan kata sebelumnya dari hal hukum. Sebagaimana contohnya di sini ada hadoro ar-rijalu ila zaidan. Semua laki-laki itu hadir kecuali Zaidan. Nah, di sini ada 3 unsur. Pertama, ar-rijalu. Apa sih, Doni, ar-rijalu? Ar-rijalu itu disebut mustasna minhu. Kenapa sih disebut mustasna minhu? Karena ia terletak sebelum adat istisna. Mana sih, Doni, adat istisnanya? Nah, adat istisna itu ada di kata ila, ya teman-teman. Nah, dan di sini disebutkan kalau sebagaimana mustasna itu terletak setelah adat istisna. Berarti ya jelas. Di sini setelah adat istisna itu apa? Setelah ila, Zaidan, teman-teman. Nah, Zaidan di sini adalah mustasnanya. Nah, teman-teman, lanjut kita ke slide berikutnya. Pertama yaitu adalah adat istisna. Nah, ini adalah adat atau alat-alat istisna. Tadi kan sudah dicontohkan, ya, sudah disebutkan. Jika adat istisna itu yang tadi apa? Contohnya seperti sebelumnya itu adalah hadoro rijalu ila zaidan. Adat istisna kan ila. Nah, di sini ada beberapa juga alat-alat istisna. Pertama ada ila, kedua ada ghair, ketiga ada siwa, keempat ada khola, kelima ada, keenam ada hasya. Kita lanjut lagi, teman-teman, ke slide berikutnya, yaitu al-mustasna bi'ilalahu salah satu ahkam. Nah, mustasna dengan adat ilah, kan tadi ilah itu merupakan adat istisna, ya. Nah, di sini terbagi menjadi 3 hukum. Pertama, yajibu nasbuhu iza kana al-kalamu musbatan ayughairo manafi wa zukiro mustasna minhu, yang artinya wajib nasab
apabila kalimatnya musbat, yaitu tidak dinafikan atau tidak ada huruf nafi dengan disebutkan mustasna minhunya. Nah, jadi ini bisa disebut kalimat sempurna atau tam. Yajibu nasbuhu, wajib nasab iza kana al-kalamu musbatan, jika kalimatnya musbat tanpa dinafai ghairu munafi, tanpa dinafikan, wa zakarul mustasna minhu, dan disebutkan mustasna minhunya seperti tadi. Seperti contohnya hadoro rijalu ila Salman. Kenapa sih Don diganti jadi Salman? Padahal kan sebelumnya Zaid. Karena ya bisa Zaid mulu gitu. Nah, di sini kan tidak disebutkan, tidak ada manafinya atau huruf nafinya atau tidak dinafikan. Hadoro rijalu ila Salman, di mana tuh mustasna minhunya itu disebutkan. Apa sih Don mustasna minhunya itu? Adalah ar-rijalu. Nah, ada juga contoh yang kedua. Qira'atus suhufa ila suhafataini. Nah, aku membaca beberapa lembar kecuali 2 lembar. Nah, di sini suhufanya itu adalah mustasna minhunya. Jadi di sini termasuk kalimat tam atau kalimat sempurna ya teman-teman. Oke, jangan bosan ya teman-teman. Jangan bosan ya teman-teman. Mari kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu hukum kedua. Hukum kedua ini adalah yajuzu nasbuhu au tiba'ul mustasna minhu fi i'rabihi ala annahu badalun iza kana al-kalamu manafiyan wa zukiral mustasna minhu. Yang mana boleh menasabkan, yang mana artinya itu adalah boleh menasabkan atau mengikuti i'rab mustasna minhunya sebagai badal apabila kalimat manfi atau dinafikan dan disebutkan mustasna minhunya. Nah, sebagaimana tadi kan tidak disebutkan nafinya, yang hukum pertama itu tidak ada nafi. Nah, di sini ada nafi. Ya, teman-teman. Dan ada 2 hukum. Pertama, boleh mansub atau boleh mengikuti i'rab mustasna minhunya sebagai badal. Di sini ada 2 contoh ya teman-teman. Pertama, contohnya yaitu ma qoma ahadun ila zaidan, dan yang kedua ma qoma ahadun ila zaidun. Nah, terdapat perbedaan antara zaidan dan zaidun. Nah, contoh yang pertama ini adalah mengikuti hukum yang pertama, yaitu boleh mansub. Boleh mansub ya teman-teman. Dan contoh yang kedua itu ma qoma ahadun ila zaidun. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa boleh mengikuti mustasna minhunya sebagai badal. Nah, zaidun di sini sebagai badal. Dan pada kedua contoh ini di mana terlampir atau mempunyai huruf nafiyah, yaitu ma atau dinafikan, dua-duanya ya teman-teman di slide ini. Nah, teman-teman, jangan emosi dulu melihat saya karena 2 slide lagi, tenang kok. Nah, hukum yang ketiga yaitu yurabu bihasbi mauqihi fil jumlati idza kana kalamu manfiyan wa lam yuzkar mustasna minhu. Yang artinya di-i'rab sesuai kedudukannya dalam kalimat apabila kalimat manfi dan mustasna minhunya tidak disebutkan, yaitu bisa di-i'rab sesuai dengan kedudukannya dan kalimatnya itu tidak sempurna. Karena apa? Tidak sempurna karena tidak disebutkan mustasna minhunya, teman-teman ya. Jadi bisa di-i'rab mengikuti kedudukannya saja kan.
karena ini bukan kalimat sempurna dikarenakan tidak ada mustasna minhunya. Sebagaimana contoh pertama ini adalah ma koma ila zaidan. Nah, di sini kan diawali dengan nafi ya teman-teman, manafi atau huruf nafiyah di sini. Dan tidak ada mustasna minhunya, ma koma ila zaidan, dan zaidan di sini berkedudukan sebagai fi'il fi'il marfu dengan domah ya teman-teman. Jadi ini tidak disebutkan mustasna minhunya. Dan juga ada contoh satu lagi, yaitu ma qultu ilal haqq. Nah, sebagaimana tadi disebutkan lagi, ada manafi di awal kalimah dan kemudian tidak ada mustasna minhunya, berarti tidak sempurna kalimatnya, ila haqqon. Nah, haqqon di sini sebagai fi'il marfu sebagai maf'ul bih mansub dengan fathah ya teman-teman. Lanjut teman-teman, lanjut ke slide berikutnya. Nah, akhirnya kita berada di penghujung acara dan penghujung cerita di pub. Ya, di slide terakhir ya teman-teman, dibagi di sini di YouTube. Nah, slide terakhir berisi al-mustasna bighairi wasiwa, mustasna dengan ghair dan siwa. Di sini dalam mulahos disebutkan yakunu ismu ba'da ghairi wasiwa majrurun daiman bi i'tibarihi mudhafun ilaih. Isim setelah ghair dan siwa selalu majrur sebagai mudhaf ilaihi. Dilanjut, ama lafdun ghairu wa siwa fayakhuzan hukum mustasna bi ilafil i'rab. Adapun lafaz ghair dan siwa hukumnya mengambil hukum mustasna dengan ila dari segi i'rabnya. Nah, sebagaimana dari segi i'rabnya. Nah, sebagaimana isim yang terletak sesudah ghair dan siwa itu selalu majrur. Dan ada pula lafaz siwa dan ghair itu hukumnya mengambil hukum mustasna dengan i'rab dengan ila dari segi i'rabnya. Contohnya ma koma ghairu zaidin. Nah, di sini disebutkan ada manafiyah di awal dan ghairu zaidin. Zaidin di sini adalah majrur dikarenakan terletak setelah ghairu, dan ghairu adalah fi'il marfu dengan domah. Zaidun letaknya jadi mudhaf ilaih majrur dengan kasroh. Oke teman-teman. Beres. Oke teman-teman, kita ada di slide terakhir. Udah sih, slide terakhir kan beres. Terima kasih ya teman-teman telah menonton video ini. Semoga saya cepat dan tidak berhenti untuk mengupload ya teman-teman. Dukung saya terus, oke? Agar saya tidak berhenti mengupload dan belajar untuk menjadi lebih baik.